Ya, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem, Effendi Khoiri alias Gus Coy, menilai sosok dari kalangan Nahdlatul Ulama pantas dipertimbangkan sebagai calon pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Misalnya, kata dia, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun alias Gus Yasin. Kalau cawapres dari luar, ini wacana bebas. Saya yang berwacana di dalam Nasdemnya dari nama itu. Ada juga yang disebut. Cuma saya menambahkan, kata Gus Coy saat dihubungi Kamis 12 Januari 2023. Gus Coy ini mengusulkan kalau wakil presiden dari Anies Baswedan itu sebaiknya dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU ya. Karena memang melihat posisi NU juga itu sangat besar ya, khususnya di daerah Jawa Timur gitu. Dan lagi pula memang ada kecocokan Anies Baswedan dengan dari kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi memang Anies sendiri hubungan dengan kaum NU ini sudah cukup lama dan tidak ada persoalan ya. Karena memang kalau kita lihat juga kultur dari Anies Baswedan itu memang kultur Islam Indonesia dan memang sangat dekat dengan NU. Bahkan memang banyak yang bilang memang Anies itu seorang NU itu. Jadi Gus Coy ini salah satu elit dari Partai Nasdem mengusulkan calon wakil presiden atau cawapres Anies itu dari kalangan NU itu. Dan ini diprediksi sangat kuat dan akan menang gitu. Selain itu, menurut Gus Coy, sosok putra B.J. Habibie, Ilham Habibie, juga pantas dipertimbangkan sebagai cawapres dari kalangan teknokrat. Kendati demikian, usulan ini perlu disuguhkan kepada publik untuk mengetahui respon mereka. Dia menjelaskan obrolan pengurus Nasdem cenderung menyuguhkan nama dari lingkungan NU yang belum berpolitik praktis. Dia menyebut sejumlah nama seperti Khofifa, Gus Ipul, Yeni Wahid, dan Gus Yasin adalah nama-nama yang bebas dari partai. Kalau obrolan di pengurus Nasdem level-level bawah, level menengah, sampai level atas, ya intinya antara lain ya dari lingkungan NU, kata dia. Adapun Partai Nasdem tengah sibuk mematangkan rencana koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi ini disebut-sebut akan dinamai Koalisi Perubahan. Kendati demikian, pembahasan soal cawapres Anies disinyalir berlangsung alot sehingga koalisi tak kunjung dideklarasikan. Partai Demokrat mengusulkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai pendamping Anies. Sementara itu, PKS mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heriawan alias Aher. Jadi memang koalisi ini sudah 90-an% final ya. Jadi 3 partai yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, yang jadi tarik menarik alot itu adalah posisi cawapres calon wakil presiden, di mana Demokrat masih menginginkan AHY adalah wakil dari Anies Baswedan. Namun belakangan ini AHY terlihat atau Demokrat terlihat legowo ya. Jadi yang dicari saat ini adalah bagaimana pasangan Anies itu bisa menambah suara atau menambah elektoralnya, sehingga paket capres dan cawapres yang diusung dari koalisi partai ini atau koalisi Indonesia Perubahan ini itu bisa memenangkan pertarungan
elektoral di 2024. Jadi intinya bagaimana menang. Jadi terserah cawapresnya siapa dan hasilnya bisa menang itu. Dan memang kalangan NU itu paling besar di Jawa Timur ya. Itu NU sendiri memang punya sejarah politik panjang. Pada tahun 1955 NU adalah menjadi partai politik, sehingga memang kaum NU ini tidak bisa dilepaskan dengan politik, karena memang dalam Islam pemahaman NU politik itu penting, atau urusan kepemimpinan itu sangat penting atau sangat urgent, sehingga harus diurusi, jadi tidak boleh ditinggalkan. Jadi jika Anies atau partai koalisi ini mengambil kalangan NU sebagai cawapres Anies, itu diprediksi Anies akan menang sebagai calon presiden dan wakil presidennya dari kalangan NU juga ikut menang itu. Jadi cawapres dari NU itu kenapa tidak kalau itu diusung oleh koalisi Indonesia Perubahan ini, dan ini diprediksi akan menang cukup besar gitu. Oke teman-teman, Anda menyimpulkan sendiri dan kita hanya membahas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.